Selamat pagi. Kembali lagi di mata kuliah Akuntansi Jasa Dagang edisi Perusahaan Jasa. Kemarin kita sudah mengerjakan bagaimana menyusun neraca lajur atau worksheet. Sekarang kita akan menyusun laporan keuangan, kembali ke siklusnya. Siklus akuntansi setelah mengerjakan worksheet adalah menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK 01. Kalau sebelumnya kita membuat laporan keuangan dengan menggunakan persamaan akuntansi, maka sekarang kita menggunakan worksheet atau neraca lajur untuk menyusun laporan keuangan. Nah, kemarin kita selesaikan laporan keuangan. Nah, yang akan kita susun laporan keuangannya, kemarin kita menyusun worksheet. Worksheet bukan laporan. Kertas kerja atau oretan-oretan, coretan-coretan. Seperti itu ya. Jadi bukan laporan. Makanya kita akan menggunakan informasi yang ada pada laporan income, ini dia ya, income statement dan financial position menjadi laporan keuangan. Cukup dua aja, income statement dan financial position menjadi laporan keuangan. Ya, cukup dua saja. Nah, kita akan masuk ke siklus berikutnya adalah menyusun laporan keuangan. Maka laporan keuangan pertama adalah income statement. Seperti biasa, kita sebutkan dulu nama perusahaannya. Ya, nama perusahaannya. Dan jangan lupa juga, ya, kita buatkan currency-nya. Ya, currency-nya. In rupiah. Kita tahu laporan income statement ini adalah laporan berisi pendapatan dan beban. Maka ini kita ambil yang dari sini. Ya. Jadi kita startnya dari sini. Ini ya, kita ambil dari sini. Ya. Kita ambil dari sini. Maka kita mulai. Kita mulai. Yang pertama adalah pendapatan. Ini. Home. Ya. Pendapatan. Lihat, 22.500.000. Kita masukkan kemari. Service revenue. Lihat, 22.500.000. Setelah service revenue, maka langkah berikutnya adalah memindahkan beban-beban. Seluruh beban-beban ini kita pindahkan. Mulai dari service, salaries expense, electricity expense, supplies expense, rent expense, depreciation of equipment expense, dan interest expense. Kita pindahkan. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Termasuk uang-uangnya. Kita pindahkan. Seperti ini ya. Nah, ini kan tidak berurut, kita pindahin ya. Kayak yang ada kan supplies expense, depreciation expense. Kita lihat dulu urutannya. Ya, supplies expense, rent expense dulu. Rent expense, ya kan? Baru habis rent expense, depreciation, baru interest payable, interest expense.
Seperti ini. Baru kita masukkan tadi yang kita pindahkan. Nah, tadi ya, electricity expense. Ambil uangnya yang depreciation expense. Jadi ambil yang di kolom income statement. Seperti ini. Oke. Jangan lupa kita menotalkan seluruh beban-beban kita. Ya, seluruh beban-beban kita. Total expense. Ya. Setelah kita totalkan, maka kurangkan. Biasa ya, kurangkan. Jika ini A, ini B, maka C sama dengan A kurang B. Seperti ini. Ya, jika ini A, ini B, maka C A kurang B. Seperti itu ya. EBIT. EBIT ini berarti earning before interest and tax. Ya, and tax pajak. Seperti ini. Orang mengenal namanya EBIT. Oke. Ya. Udah. Selesai. Di keterangannya. Apa katanya laporan laba rugi adalah pemindahan kolom laporan laba rugi pada worksheet. Jadi kita tinggal mindahin ya. Ini tinggal mindahin kemari. Oke, tinggal pindahin kemari. Untuk kolom income statement. Jika sudah menyusun laporan income statement, maka langkah berikutnya adalah menyusun laporan perubahan modal. Seperti ini. Ya. Jangan lupa juga in rupiah. Seperti ini. Sekarang kita beranjak ke laporan worksheet financial position modal. Ambil ini. Nah, 50 juta. Lihat ini ya. 50 juta ini. Ambil. Pindahkanlah ke mari. Seperti ini. Ya, pindahkan sudah 50 juta. Lalu ambil laba tadi. Yang 17.900.000 ini masih salah kalau 17.900.000. Ya. Ini kita kurangkan. Ini masih kurang ya. Berarti ini masih kurang karena harus sama dengan 16.900.000. Kita cek apakah ada kekurangan atau total kita masih salah. Oh iya, ternyata total kita masih salah. Sama ya, 16.100.000 sama ini. Jadi ketika kita memindahkannya, totalnya tetap sama. Seperti ini. Ini tetap sama. Oke, 16.900.000 dengan pindahan. Jadi, dari angka tersebut pindah kemari, 16.900.000. Nah, kita cek adakah prefer atau withdrawal-nya atau drawing. Ternyata ada drawing. Nih, lihat. Ada drawingnya. Udah kita pindah. Berarti di posisi keuangan ini ada dua akun, yaitu modal, nah ini dia. Ya, yang merupakan akun ini merupakan untuk mengisi laporan perubahan modal. Dua akun ini ya.
untuk mengisi akun perubahan modal. Seperti ini. Oke, untuk mengisi akun perubahan modal. Udah ya, 2 itu kita ambil. Jadi nggak semuanya. Nah, jika sudah ada, maka di sini kita bisa sebutkan increasing on a capital. Mr. E ya, Mr. Ahmad ya. Siapa nih? Mr. Ahmad, betul. Mr. Ahmad ya. Ini bisa kita buat di sini, Mr. Ahmad. Ini juga bisa menjadi Mr. Ahmad drawing ya. Increasing on oke. Dah. Maka dapatlah dia seperti ini. Kalau sudah seperti ini harus kita, nah, jika ini A, ini B, maka C sama dengan A kurang B. Seperti ini. Oke. Seperti ini. Baru tinggal ditotalkan. Kan ada penambahan dia. Inilah disebut dengan modal akhir. Ya. Mr. Ahmad kapital 31 Desember. Kita lanjut menyusun. Kita lanjut menyusun laporan ketiga. Apa itu? Laporan posisi keuangan atau statement of financial position. Kalau yang lain adalah pakai kata for the month, for the years, maka jangan lupa di sini menggunakan kata per. Cut off-nya pakai per. Ya. Nah, kita akan mulai bagaimana menyusun laporan statement of financial position. Tetap in rupiah. Kita pakai bentuk sebelah menyebelah ya, skontro. Kita mulai susun. Kita tahu bahwa ini merupakan laporan untuk harta utang dan modal. Jadi yang belum kita pindahkan tinggal yang ini. Dengan yang ini. Kita pindahkan dan kita susun ya. Susun sama kayak laba rugi tadi harus disusun. Walaupun di sini berantakan, kertas kerja berantakan. Ini posisinya berantakan, ya nggak apa-apa, ini namanya kertas kerja. Ya, tapi ketika sudah masuk laporan, ini harus sudah disusun sesuai dengan urutannya. Lihat, gaji dulu, perlengkapan, rent expense, itu nggak boleh sembarangan. Depreciation, interest, harus diurutkan sesuai dengan urutan. Jadi tak boleh tidak diurutkan. Maka yang pertama itu tentu kita menyusun harta. Current asset. Harta tetap. Ya, harta tetap. Harta. Ya. Jadi kita mulai dulu dari hartanya. Oke. Harta. Kita mulai dari harta tetap.
ambil kode nomor akunnya. Dia ya, harta, terus account receivable, baru masuk office supplies, prepaid rent, kan sesuai dengan kan, ini dia. Cash, account receivable, office supply, prepaid rent, ya kan, kita pindahkan, ya. Terus masukkan nilai uangnya, ini ya. Lanjut. Nah, kita lanjut berarti ke kelompok kedua, yaitu office equipment atau harta tetap, ya. Oke. Terus kita totalkan. Ya, total current asset ini, lihat 64 juta, baru kita masuk ke kelompok fixed asset, ya, kelompok fixed asset. Setelah itu ada kelompok office equipment accumulated depreciation, maka ini kita ambillah kodenya sesuai dengan kode yang sudah kita susun. Nah, 126, baru kita ambil lagi kodenya accumulated 127, maka ambil uangnya seperti ini, ya. Seperti ini. Nah, sudah, ya kan? Terus inilah yang disebut dengan ya book value of equipment, seperti ini. Oke, ya, dia. Dia lagi, maka yang disebut dengan total aset tetap, tinggal totalkan aja, bisa tambah ini, ha. Dapat, inilah dia nilai aset tetap kita. Oke. Jika kolom harta sudah selesai, kita akan beranjak ke kolom berikutnya. Liabilities and equity. Liabilities and capital, ya. Maka di sini adalah short term liability. Oke. Kita mulai. Ya. Kita mulai di kelompok berikutnya, yaitu kelompok short term liability. Ya. Kita masuk di kelompok short term liability.
Oke. Maka untuk di kelompok short term liability itu kita tahu ada account payable, terus salary payable, dan interest payable. Itu dia ya. Jadi kita letakkan. Pertama, account payable, notes payable, salaries payable, interest payable. Totalnya. Masukkan nilai uangnya. Oke, seperti ini. Ya, seperti ini. Salaries payable, kita lihat uangnya dulu. Salary payable, lihat ya, 250.000. Kita pindahkan aja. Ambil kode akunnya sesuai dengan yang di posisi keuangan. Di worksheet 211, 212, ya 2.1.3, 2.1.4, 2.1. Nah, ini dia nomor-nomor yang sudah kita buatkan. Ya, ini totalnya. Berarti kita mulai menotalkan. Oke. Sekarang masuk ini short term liability sudah. Sekarang kita masuk ke long term liabilities. Ya, long term liabilities. Yang ini kita totalkan dulu. Lihat ya. Yang ini ya, sorry. Pindahkan kemari. Ada 4.400.000. Long term liability-nya kita cek ada nggak utang jangka panjang. Kalau notes ya, ini worksheet, ternyata nggak ada. Kalau nggak ada, nolkan saja. Jika tidak ada, nolkan saja. Seperti ini. Oke, nolkan saja. Berarti tinggal kita totalkan. Total liabilities. Ini tambah ini. Ini dia. Setelah itu, setelah total liabilities, kita masuk ke kapital. Ya. Kita masuk ke kapital. Berarti kita buat di sini adalah Mr. Ahmad Capital. Nih, kodenya kan 3.1.1. Ambil yang ini, 66.400.000. Kita pindahkan kemari. Nah, seperti ini. 66.400.000. Kita pindahkan dia. Maka total liability dan kapital itu adalah
Tinggal kita totalkan. Oke, ini dia. Hasilnya lihat sama. Hasilnya sama 70.800.000. Oke. Lihat ya. Jadi pemindahannya sangat gampang, saya resume ulang. Untuk membuat laporan keuangan, kita cukup melihat di kolom statement dan financial position, cukup dua. Untuk income statement, ini semuanya pindahkan ke dalam laporan laba rugi. Persis pindahkan, hanya disusun aja. Yang tidak berurutan disusun, tidak boleh lompat-lompat. Jadi salary, supplies itu disusun. Sesuai dengan yang saya jelaskan, disusun berdasarkan mana yang paling rutin. Gaji dulu, perlengkapan, sewa jika ada, penyusutan jika ada, interest expense, kemudian electricity expense. Nah, biasanya interest expense ini belakangan. Ini kita udah salah di sini, tapi ini harus sebagai contoh. Kenapa dari awal bahwa kita perlu manajemen akun agar tidak lompat-lompat. Setelah dapat, totalkan, maka totalnya akan sama dengan yang ada di worksheet. Akan sama. Setelah selesai yang income statement, maka berikutnya adalah memindahkan worksheet financial position ke laporan keuangan dua laporan keuangannya. Untuk nyusun laba rugi, untuk nyusun laporan perubahan modal, ambil laba, ambil modal dan drawing atau prefer. Jadi saya ulang. Untuk worksheet financial position, dia merupakan sumber data untuk dua laporan keuangan, yaitu laporan perubahan modal dan laporan posisi keuangan. Untuk perubahan modal, ambillah modalnya dan drawingnya. Sisanya pindahkan ke dalam laporan posisi keuangan, tapi urutkan agar berurutan. Sehingga hasilnya adalah seperti yang di layar ini. Modal awal dari worksheet, ini dari laba rugi, ini dari worksheet, ya kan? Baru totalkan dapat penambahan. Maka data seterusnya ini pindahkan dari worksheet, pindahkan dari worksheet, per angkanya, pindahkan dari worksheet, dan seterusnya hingga hasilnya sama. 66.400.000 ambil dari laporan perubahan modal. Maka selesai untuk satu laporan keuangan statement of financial position. Sekarang mari kita buat laporan arus kas. Cara menyusun laporan arus kas yang gampang itu adalah masih dengan menggunakan metode indirect method ya. Kita masih menggunakan metode indirect method. Jadi kita akan menyusun sekarang laporan berikutnya adalah cash flow. Cash flow with indirect method. Oke. Cash flow with indirect method. Caranya juga gampang. Pertama sekali kita buat dulu financial position komparatif atau comparative of financial position. Yang perlu kita ambil adalah akun-akunnya. Oke, yang perlu kita ambil adalah akun-akunnya. Akun-akun mana aja? Berarti di sini kita buat explanation ya, keterangan. Yang kita ambil tentunya dari sini. Cash, account receivable, office supplies, prepaid rent, ya. Lalu ini office equipment, accumulated depreciation of equipment, ambil lagi dari sini. Account payable, notes payable, salaries payable, interest payable, baru Mr. E Capital. Ini yang kita ambil data-datanya. Lalu beginning, ya saldo awal.
beginning balance, ending balance, plus or minus ya. Jadi ini ambil aja uangnya dari sini. Yang dulu ya. Karena dari sini uangnya enak ambilnya. Ini. Baru kita ambil lagi uang untuk ini. Ya. Baru ini. Kemudian ini. Oke. Dah, ini dapat ya. Baru ambil saldo awal dari soal. Kita ambil saldo awal dari soal. Ada nggak dari soalnya? Oh, tidak ada ya. Tidak ada soal tidak punya raja. Soal tidak punya saldo awal. Lihat. Tidak ada kan? Kalau tidak ada ya sudah. Berarti ini 0. 0 semuanya. Karena tidak ada saldo awalnya. Langsung dia pada saat kejadian. Kalau tidak ada saldo awal seperti itu ya sudah. Nolkan saja. Kalau seperti itu ya sudah tahu kita berarti ya ini kita kurangkan dengan ini. Ya, udah seperti ini aja. Kita kurangkan langsung dia. Kalau sudah seperti itu, ini yang mau kita cari ya. Itu yang mau kita cari. Nah, berarti kalau ada penambahan, maka ini udah tahu kita cash outflow operasional ya. Ini pasti juga cash outflow operasional. Ini juga cash outflow operasional. Ya. Ini juga pembelian ya. Cash outflow investasi. Ini berarti cash inflow operasional kan penyesuaian kan? Penyesuaian kan cash inflow. Account payable cash out. Bertambah cash, uang bertambah ya. Cash inflow operasional. Ini juga bertambah sama. Utang bertambah kan cash inflow. Nah, ini ada penambahan ya. Ada penambahan dari modalnya. Oke. Itu dia satu terkait dengan neraca komparatif. Berarti kita sudah dapat ya, kita sudah temu ini terkait dengan apa ya? Perbandingan dari laporan tadi ya. Ini kita sudah dapat perbandingan dari laporan yang tadi. Jadi kita buat perbandingannya itu untuk memudahkan kita agar kita bisa tahu. Oke, ini tadi explanation-nya biasa. Nah, sekarang kita susun. Apa yang kita susun? Biasa di awal kita sebut dulu nama perusahaan, ya. Nama perusahaan. Nih, baru cash flow statement, ya, for the year ended 31 Desember 2000 XX in rupiah.
kembali saya ingatkan bahwa cash flow ini adalah menjelaskan dari mana kas ini berasal. Dari mana kas dalam laporan posisi keuangan berasal. Kita mau menjelaskan itu. Nah, ini yang mau kita jelaskan. Dari mana datangnya? Ya, dari mana datangnya? Oke, dari mana datangnya? Maka kita mulai. Ya, kita mulai. Berarti pertama kita lakukan adalah pertama kita lakukan tentunya mendesain laporan. Pertama itu tentunya adalah bagaimana kita tahu kegiatan-kegiatan kita, operational activities ya, dimulai dari net profit, laba, diambil dari laporan perubahan modal, laporan laba rugi ini 16.900.000. Kita beranjak dengan metode tidak langsung atau indirect method itu kita menggunakan laba rugi sebagai dasar. Jadi kita mulai dari 16.900.000. Ya, kita mulai dari 16.900.000. Seperti ini. Lalu kita mencari cash inflow-nya. Ya, cash inflow-nya. Dia berarti dari sini ya, ambil chief cash inflow. Pindahin aja. Berarti di sini ada akumulasi yang bersifat penyesuaian. Ingat penyesuaian itu cash inflow. Utang, penambahan utang. Utang bertambah berarti uang masuk. Penambahan utang wesel, uang masuk. Penambahan gaji, uang masuk. Penambahan utang bunga, uang masuk. Karena terkait penyesuaian ya. Sales payable penyesuaian. Jadi data-data penyesuaian itu menambah uang. Ambil uangnya sesuai selisih di sini. Nah, ini dia. Pindahkan dia kemari. Oke. Lalu totalkan. Dapatlah dia. Ya. Ini A, ini B. Oke. A, B. Sekarang kita masuk yang berikutnya. Cash outflow. Cash outflow itu job OP. Nih. Masukkan dia. Penambahan piutang, uang keluar. Beli perlengkapan, uang keluar. Bayar sewa, uang keluar. Ambilkan uangnya di sini. Pindahkan kembali. Jangan lupa totalkan. Maka ini C. Oke. Berarti cash inflow jika ini D sama dengan A tambah B kurang C. A tambah B kurang C. Oke. Jika sudah seperti ini, selesailah untuk yang cash flow pertama. Ya. Cash flow yang pertama yaitu operational activities. Yang kedua, investing activities. Cash inflow, kita cek adakah cash inflow-nya? Tidak ada, yang ada penambahan aset tetap, berarti cash outflow. Tinggal ini ya. Nah, tinggal ini. Berarti kita buat nih cash outflow ya. Penambahan dari aset tetap. Aset bertambah ya. Berarti uang keluar. Tidak ada ya, nol. Berarti kita lanjut. Nah, ini dia.
cash flow from, ya, jika ini A, ini B, maka C sama dengan A kurang B. Oke. Selesai. Masuk berikutnya adalah financing. Financing activities. Cash inflow adalah setoran modal. Kan disetor modal awal 50 juta di soal. Kemudian cash outflow adalah penarikan sebesar 500.000. Oke, jadi kita cek. Tidak ada di sini, tapi kan ini penambahan dia. Ada penambahan, berarti di sini ada investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Seharusnya logikanya, ya kan, logikanya 50 juta, ya logikanya modal tambah laba. Berarti kan 50 juta tambah 16.900.000 tuh. Ya, harusnya kan nih, harusnya kan ini ya tambah dengan ini kan nih 66.900.000. Ini harusnya. Ini harusnya. Tapi di kenyataannya ini dia. Nah, ya, lihat. Selisih 500.000. Ini berarti drawing. Ya, berarti drawing atau penarikan. Lihat. Kalau di sini 66.900.000 berarti hanya 50 juta modalnya. Tinggal tambah sini 50 juta. Kenapa 50 juta? Karena 16.900.000-nya adalah laba. Nih, laba ya. Jadi seperti itu kita carinya. Walaupun tidak ada di sini komparatif, lihat aja. Jika tadi di sini 50 juta, jika di sini 50 juta, seperti ini, berarti dia nggak ada laba. Langsung aja dibuat di sini 50 juta. Ya, tapi ini 66.400.000 berarti ada perbedaan setoran laba dengan akhirnya. Berarti kalau ada perbedaan, jika dia lebih besar maka ada laba, jika lebih kecil berarti ada rugi. Kan 66.400.000 lebih besar dari 50 juta, berarti ada laba di situ. Maka buat di sini. Nah, jika sudah, dapatlah dia cash flow from financing activities. Seperti ini. Jika sudah, seperti biasa, ya. Jika ini A, ini B, ya. Berarti C sama dengan A kurang B. Kita biar berurutan kita ganti ya. Ini udah D, ini E, ini F. Berarti ini G sama dengan E kurang F. Oke. G, E, F, G, H, I, J sama dengan H kurang I. Nah, berarti masuk yang sekarang. Tinggal kita lakukan. JK sama dengan D ya tambah G tambah C. Kenapa tambah? Udah tanda-tanda dari minusnya. Ya, seperti ini. D tambah G tambah C. Ini disebut dengan ya current cash. Masuk beginning cash.
Kan nggak ada saldo kan? Udah 0 ya. 0 seperti ini. Berarti ending cash ya, ending cash JKL ini M sama dengan K kurang atau K tambah L. Seperti ini ya. Logikanya kan bertambah dia. Seperti itu. Dah. Inilah dia ending cash. Dan selesai. Lihat, sama yang kita cari kan? 44.300, 44.300. Udah selesai. Simple kan? Lihat. Jadi ada kegiatan arus kas itu dari kegiatan operational activities, baru investing activities, baru financing activities. Ya, seperti ini. Kalau kita boleh kasih warna financing, investing, dan operasional atau operating activities atau operating activities ya. Ini dia. Selesai 44.300 yang mau kita cari 44.300, nilai uang di kas posisi keuangan 44.300. Inilah yang kita sebut dengan laporan keuangan. Oke. Tinggal laporan keuangan terakhir adalah notes of financial position. Kalau kita mau buat seperti ini, notes of financial statement, laporan terakhir. Ya, berarti per 31 Desember 2000XX. Nah, ini kita bercerita. Tentu yang pertama adalah kedudukan perusahaan. Tentang perusahaan ya, company profile. Ceritalah tentang di mana kedudukannya ya. Perusahaan ini misalnya bergerak di bidang jasa apa? Misalnya jasa pemeriksaan, berkedudukan di jalan, sebutkan kalau misalnya hal tersebut, ya, berbadan hukum, misalnya berbadan hukum CV dengan akta notaris, sebutkan susunan kepemilikan adalah mutlak milik pribadi di mana modal merupakan modal pemilik. Misal seperti ini. Ya, merupakan modal pemilik. Boleh yang lain-lain tambahkan. Baru yang kemudian adalah tentang kebijakan akuntansi. Satu standar yang digunakan misalnya. Ya. Perusahaan menggunakan standar EMKM sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, satu yang kedua, kebijakan transaksi. A, kas. Misalkan ya, kas terdiri dari kas di tangan atau disebut petty cash,
dan cash di bank. B. Piutang. Piutang diberikan maksimal 30 hari dari tanggal faktur dan tidak ada pihak berafiliasi. Misal seperti ini. Ya. Begitu seterusnya, ya. Misalkan lagi terkait dengan harta tetap. Harta tetap disajikan dengan akumulasi penyusutan yang disusutkan berdasarkan tarif pajak, misal. Ya, terkait dengan utang. Utang diberikan karena adanya utang diterima terkait dengan pembelian, misalnya perlengkapan, seperti itu, dengan maksimal hari pembayaran 30 hari dari tanggal faktur. Boleh seperti ini. Misalnya modal merupakan modal pemilik. Ya. F. Drawing atau withdrawal atau prefer, pemilik dapat mengambil uang untuk kepentingan pribadi maksimal 5% dari misalnya keuntungan. Boleh seperti ini. Ya, ini simpelnya. Dan seterusnya. Silakan kalian tambahkan sesuai dengan kondisi perusahaan. Karena CLK itu menjelaskan apa yang ada di perusahaan atau apa yang kejadian di perusahaan. Seluruhnya kita jelaskan ini secara sederhana. Nah, ini penting bagi kita untuk memiliki CLK di perusahaan kita. Karena semuanya terkait dengan penjelasan kehidupan perusahaan. Oke, ini untuk hari ini. Kita sudah menyusun 5 laporan keuangan seperti yang diharapkan, yaitu income statement, capital statement, statement of financial position, cash flow, dan note of financial position. Oke, ini dia laporan keuangan kita. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau capital atau equity statement, laporan posisi keuangan, seperti ini. Sudah kita jelaskan kas ini di cash flow, seperti ini. Ya, ini dia cash flow. Oke. Nah, baru yang terakhir adalah note of financial position. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.